Perkenalkan, saya dari penanggung jawab pekerjaan ini dari konsultan Hankook Engineering Konsultan yang direkrut dari PUPR, Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Sumber Daya Air. Rencana bahwa pekerjaan ini akan dibiayai oleh ADB, yaitu ASEAN Development Bank, yang rencana dilaksanakan mungkin tahun 2021. Sekarang ini adalah tahap perencanaan, yaitu di air baku Sungai Paniki, yang itu dimanfaatkan untuk daerah Desa Pombewe dan Desa Loru. Ini adalah bagian daripada proyek besar, yaitu proyek Pasigala, yaitu proyek yang rencana untuk rehabilitasi gempa. Kemudian kira-kira anggaran untuk dana ADB kira-kira untuk Paniki saja kira-kira 30 miliar. Kemudian kalau untuk Pasigala, kebetulan kita masih hitung, tapi cukup besar juga untuk daerah seluruh dataran Palu yang rencana akan diambil dari Sungai Paniki. Ya, kondisi ini memang masyarakat masih simpang siur karena sebenarnya kurang pengetahuan. Artinya kita masyarakat masih belum memahami secara keseluruhan. Gitu. Nah, inilah yang sosialisasi inilah yang akan kita lakukan terus. Ke depan juga kita akan terus. Ini sudah sosialisasi yang keempat. Jadi sudah keempat. Rencana ada permintaan lagi untuk sosialisasi. Ya, kita akan sosialisasi sampai rakyat betul-betul mengerti tujuan kita. Ini termasuk dalam proyek ini air yang beruntap juga, Pak, akan digunakan. Buntap adalah bagian dari Pombewe. Jadi otomatis Buntap juga karena Buntap bagian dari Pombewe. Jadi Pombewe dan Loru di dalamnya termasuk Buntap. Jadi proyek penyediaan jaringan air bersih itu merupakan satu kesatuan dari proyek rehabilitasi dan rekonstruksi air bersih Pasigala. Salah satu elemen yang kecil dari rehabilitasi rekonstruksi penyediaan air bersih Pasigala, penyediaan air bersih untuk kawasan Huntap Pombewe. Karena sebagaimana kita tahu, ketika kita merelokasi masyarakat tentu perlu airnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak awal pemerintah Kabupaten Sigi tidak setuju kalau hitline-nya itu penyediaan air bersih kawasan Huntap Pombewe. Itu rentan terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Sepertinya penyediaan air bersih di Huntap Pombewe menjadi prioritas. Tidak. Oleh karena itu, kita sudah 2 kali konsultasi publik. Di konsultasi pertama diundang masyarakat pengguna air, mungkin P3A ya kalau nggak salah, itu menyampaikan, Pak, masa hanya untuk Huntap Pombewe? Tapi itu sekedar nama, proyeknya tidak begitu. Nah, sejak saat itu di konsultasi kedua kita sudah sampaikan bahwa ini itu penyediaan jaringan air bersih untuk Pombewe, Desa Pombewe, Loru dan sekitarnya, yang kebetulan di dalamnya ada Huntap Pombewe. Itu sudah mengemuka di konsultasi publik yang kedua. Kemudian dalam perjalanan pemerintah pusat itu dituntut oleh pemberi donor, ini sudah bisa dapat izin prinsip tidak.
diundanglah seluruh kepala desa terkait 4 desa, kemudian camat, saya juga kebetulan diundang, Pak Asisten Pak Bupati, di situ disampaikan, dan ini prinsipnya proyek ini baik. Oleh karena itu ditandatangani berita acara itu. Berita acara itu judulnya lagi-lagi bukan Hunta Pombewe, tapi untuk jaringan air bersih untuk masyarakat Pombewe, Loru dan sekitarnya. Cuman memang di situ ada klausalnya, karena Hunta Pombewe masuk di dalam kawasan desa Pombewe, maka juga diairi. Itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, yang tadi kita jelaskan baru-baru, pipa yang terpasang secara sporadis oleh masyarakat, itu kalau di jumlah total diameternya kurang lebih 50 cm, Pak. Yang kita mau pasang hanya 25 cm. Secara logika sederhana saja, sudah pasti air yang terambil oleh pipa 25 cm itu lebih sedikit dari pipa yang kurang lebih total 50 cm. Anak SD pun tahu itu. Itu yang keberapa? Keempat. Terus yang kelima, sekarang kita coba secara jujur lihat kondisi. Existing itu, Pak, ada untuk irigasi Paniki, yang kebetulan ini masih dalam kewenangannya provinsi. Kemudian sistem yang berikut untuk air bersih. Kita ambil yang paling sederhana lah, ya, intervensi yang paling sedikit. Kita tidak intervensi irigasinya, kita intervensi di jaringan air bersihnya. Dengan intervensi itu akhirnya kualitas dan kuantitas lebih terjamin. Ya kan gitu. Terus apa yang berubah dari irigasi? Nggak ada. Tapi di sistem yang satu, yang penyediaan air bersih, berubah kuantitas, kualitas lebih bagus. Lah selama ini katakanlah nggak ada intervensi sama sekali dari pemerintah, baik di irigasi maupun di jaringan air bersih. Kita bandingkan dengan ada intervensi di satu sistem, mana yang lebih bagus? Nah, kemarin juga kita tampung aspirasi masyarakat dan kita dorong bahwa supaya kehilangan air di irigasi Paniki itu menjadi lebih kecil, kita dorong supaya pemerintah atau donatur juga mendanai, melinding jaringan irigasinya supaya kehilangan air lebih sedikit. Jadi berkembang airnya. Ya, bismillah, mudah-mudahan disetujui oleh pemerintah pusat. Kita intervensi dua sistem itu, Pak, yang semula hanya satu. Kita intervensi dua-duanya, di jaringan irigasinya dan di jaringan air bersihnya. Kalau seperti itu, mari kita pakai akal sehat, mari kita pakai APD nurani. Baguskah proyek ini? Tidak baguskah proyek ini? Menurut saya sangat bagus. Kemarin sudah dijelaskan, elevasi desa di sini, Pak, tinggi. Jadi kalau mau pakai dari Pasigala, dia harus dipompa. Itu high cost kalau pakai pompa. Semua orang tahu lah. Juga disampaikan kemarin oleh Kepala Balai Sungai opsi-opsi yang lain. Misalnya dari Sungai Rawa, terus dari banyak. Saya kurang tahu juga. Itu jadi begini, yang tadi saya sampaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi di Pasigala, di Sulteng ini, kalau tidak salah ingat ya, nanti bisa dikonfirmasi lagi, itu 500 miliar lah kurang lebih. Jadi itu ada proyek rehabilitasi rekonstruksi penyediaan air bersih. Di dalamnya ada Pasigala. Nah, slotnya berapa kuenya saya belum tahu pasti. Di dalamnya ada bagian kecil proyek itu. Inilah. Berarti dari 500 miliar ada di dalamnya itu ada ini? Ada. Ya kurang lebih ya. Pasti kemarin disebut angka itu 500 miliar untuk ini rehabilitasi mungkin bidang sumber daya air ya. Seperti itu. Selebihnya ya apalah, nanti kita bisa tanya sama Balai Wilayah Sungai berapa.